بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Kitab Ulama. Channel yang membahas tentang agama Islam dari kitab para ulama. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang wanita muslimah yang bernama Asiyah binti Muhazim radhiyallahu anha, yaitu wanita yang melihat rumahnya di surga. Kisah ini disampaikan oleh Syekh Azhari Ahmad Mahmud di dalam kitabnya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kisah Para Wanita Mulia. Sebelum ke pembahasan, silahkan subscribe, like, dan share channel Kitab Ulama agar kalian dapat manfaat dan update terbaru dari kami. Ikhwan dan akhwat sekalian, marilah kita simak kisah dari Asiyah binti Muhazim radhiyallahu anha. Para dayang istana keluar untuk mandi seperti biasanya. Namun hari itu adalah hari yang berbeda dari hari-hari mereka yang lain. Mereka pun bergegas menghampiri sebuah peti yang hanyut oleh air. Mereka bingung apa yang akan mereka perbuat dengan peti itu. Kemudian akhirnya mereka sepakat untuk membawanya kepada majikan mereka, yaitu sang permaisuri istana yang besar. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam peti itu. Lalu peti itu mereka letakkan di hadapan sang permaisuri agar beliau sendiri yang membukanya. Alangkah mengejutkannya saat sang permaisuri membuka peti itu. Ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi yang masih menyusu dan wajahnya memancarkan cahaya. Tahukah kalian milik siapa istana itu? Itulah istana musuh Allah, Fir'aun laknatullah alaih. Istana raja yang lalim yang pernah mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nazi'at ayat 24. Lalu tahukah Anda siapakah permaisuri itu? Dia adalah wanita mu'minah yang salihah, yaitu Asiyah binti Muhazim radhiyallahu anha. Dan tahukah Anda siapa bayi kecil itu? Dia adalah Nabi Allah yang dijuluki dengan Kalimullah, yaitu orang yang pernah diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Dia adalah Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ." Yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa alaihissalam, susuilah dia. Lalu apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul kami. Surat Al-Qasas ayat 7. Kita kembali ke istana raja yang lalim itu, di mana di sanalah tinggal bayi yang masih menyusu itu, sedangkan cahaya kenabian bersinar dari wajahnya, dan di sana pula tinggal sang permaisuri yang salihah, yang pada suatu hari akan memperoleh bagian yang besar dari cahaya Allah itu. Ketika pandangan permaisuri itu tertuju pada bayi itu, hatinya pun langsung mencintainya. Kagumlah Anda bersamaku pada hikmah ilahiyah yang berkilauan dan pengaturan Rabbani yang luhur itu. Musuh Allah, Fir'aun telah membunuh banyak bayi sebelum munculnya bayi ini.
karena dia diberitahu bahwa kerajaannya akan lenyap di tangan seorang anak yang dilahirkan dari Bani Israel. Namun justru Allah menghendaki anak ini diasuh di istana Fir'aun, yang kelak akan menjadi bencana bagi raja yang lalim ini, dan sebab bagi kehancurannya dan kehancuran kerajaannya. Sebagaimana kelak dia akan menjadi sebab bagi kebahagiaan sang permaisuri yang salihah, istri raja yang lalim itu, yang memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada bayi itu, sehingga dia pun memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan baiknya, yaitu dianugerahi petunjuk, pembenaran terhadap risalah, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permaisuri yang salihah itu benar-benar menjadi pelindung terbaik bagi bayi itu dari ancaman-ancaman Fir'aun. Ketika para tentara Fir'aun mendengar tentang bayi itu, mereka segera mendatanginya dengan membawa pisau-pisau untuk memperlakukannya seperti perlakuan mereka terhadap bayi-bayi yang lain yang telah mereka sembelih dengan pisau mereka. Namun wanita salihah, permaisuri di istana Fir'aun, menghadang mereka seraya berkata, "Pergilah kalian, karena satu anak ini tidak akan menambah jumlah Bani Israel. Aku akan mendatangi Fir'aun, lalu aku akan meminta kepadanya agar anak ini diberikan kepadaku. Lalu jika dia memberikannya kepadaku, maka kalian telah berbuat baik. Namun jika dia memerintahkan membunuhnya, maka aku pun tidak akan mencela kalian." Akhirnya wanita salehah itu pun pergi kepada Fir'aun dengan membawa sang bayi agar dia memberikan bayi itu kepadanya. Sedangkan dalam hatinya dia mendapatkan perasaan cinta kepada bayi itu seolah-olah dia telah menjadi anaknya sendiri. Namun musuh Allah, Fir'aun, telah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan. Setan telah meniup kerongkongannya sehingga dia menampakkan sifat arogansinya. Dia menjawab istrinya dengan berkata, "Anak itu untukmu, sedangkan aku tidak membutuhkannya." Benar, anak itu menjadi penyejuk mata hati bagi wanita salihah itu. Dialah yang memberikan kasih sayang dan melimpahkan cinta kepadanya. Adapun sang musuh Allah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci hatinya untuk bisa memberikan rasa cintanya kepada bayi kecil tersebut, agar pada suatu hari nanti menjadi kesedihan dan kesengsaraan baginya. Betapa dalamnya kebahagiaan permaisuri yang salihah ini saat dia mengetahui bahwa bayi itu akan hidup bersamanya. Jangan tanyakan tentang kegembiraan yang bersemayam di dalam hatinya yang suci itu. Sesungguhnya betapa gembiranya dan betapa sayangnya wanita salihah itu kepada bayi tersebut. Asiyah binti Muhajim pun memuliakan dan memperhatikan bayi kecil ini sebagaimana yang dilakukan oleh permaisuri pada umumnya yang mengalami hal serupa. Dia lalu mengutus utusan kepada wanita yang ada di sekitarnya agar utusan itu dapat mencarikan seorang ibu susuan yang akan menyusui bayi kecil itu seperti ibunya sendiri. Betapa terkejutnya sang permaisuri ketika bayi itu tidak mau menyusu kepada para wanita yang akan menyusuinya. Dia sangat sedih dan gelisah serta khawatir bayi kecil itu akan meninggal karena kelaparan. Maka sang permaisuri memerintahkan agar bayi itu dibawa ke pasar supaya dia mendapatkan ibu yang akan menyusuinya. Namun lagi-lagi bayi kecil itu tidak mau menyusu pada para wanita yang akan menyusuinya. Di tengah suasana seperti itulah tiba-tiba datang ibu kandung sang bayi yang hatinya dipenuhi oleh kesedihan sejak dia berpisah dari anaknya, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkannya dalam keadaan hidup.
Namun janji Allah Subhanahu wa taala kepada sang ibu itu adalah benar, bahwa dia akan mengembalikan bayi kecilnya kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 13. Waradadnahu ila ummihi kaina qarra ainuha wala tahzana walita'lama anna wa'adallahi haqqa. Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati, dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar. Betapa bahagianya ibu yang sangat sedih tersebut saat dia melihat putranya dan air kehidupan terlihat mengalir di tubuhnya. Dia pun langsung menggendong bayi itu di pangkuannya, dan sungguh amat mengejutkan. Seketika itu bayi tersebut menyusu pada payudara ibunya sehingga dia kenyang. Orang-orang dari berbagai penjuru bergegas menemui Asiyah binti Muhazim untuk mengabarkan berita gembira kepadanya bahwa bayi itu telah mendapatkan wanita yang menyusuinya. Berita itu benar-benar membuat sang permaisuri sangat bergembira. Lalu sang ibu masuk sambil menggendong bayinya yang tidak mau lepas darinya. Asiyah tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu kandung dari bayi itu, dan sang ibu khawatir anaknya akan dibunuh bila dia menyampaikan hakikat yang sebenarnya kepada mereka. Ketika sang permaisuri melihat bayi itu tidak mau lepas dari pangkuan ibunya, maka kegembiraan memenuhi lubuk hatinya. Dia berkata kepada ibu tersebut, "Tinggallah di sini bersamaku untuk menyusui anakku ini, karena aku tak pernah mencintai sesuatu seperti rasa cintaku kepada bayi ini." Sang ibu berkata, "Aku tidak dapat meninggalkan rumah dan anakku sehingga dia bisa terlantar. Maka bila dirimu rela untuk memberikannya kepadaku, maka aku akan membawanya ke rumahku untuk tinggal bersamaku. Dan aku tidak akan lalai memberikan kebaikan kepadanya. Aku pasti akan melakukannya. Namun jika tidak demikian, maka aku tidak bisa meninggalkan rumahku dan anak-anakku." Akhirnya Asiyah binti Muhazim setuju bahwa anak itu tinggal bersama wanita tersebut yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Maha suci Allah yang ilmunya mencakup segala sesuatu dan pengaturannya meliputi segala yang ada, dan dia maha agung dalam menetapkan hukumnya. Maha suci Allah yang setiap hari mengatur urusan makhluknya. Anak itu tumbuh dan berkembang dengan dilingkupi oleh cinta dan kasih sayang dari sang permaisuri. Hadiah dan pemberian setiap hari datang ke rumah ibu bayi itu. Sang anak tumbuh dewasa dalam kenikmatan yang diberikan oleh permaisuri yang mulia itu. Kemudian hari demi hari berlalu, dan anak yang kecil itu terus tumbuh menjadi seorang lelaki yang dewasa, hingga terjadilah sebuah peristiwa yang akan melenyapkan kerajaan Fir'aun, musuh Allah. Yaitu peristiwa yang akan menjadi peringatan tentang hancurnya kerajaan Fir'aun dan awal berita gembira bagi sang permaisuri yang salihah, Asiyah binti Muhazim. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Musa alaihissalam sebagai rasul untuk menyeru kepada Fir'aun yang lalim agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Fir'aun memperlihatkan kesombongan dan keangkuhannya, dan dia enggan untuk tunduk kepada cahaya kebenaran. Namun di dalam istana yang penghuninya berada di atas kekafiran itu, tinggallah permaisuri yang bertakwa, di mana suatu hari dia telah mendapatkan sinar cahaya yang memancar di wajah anak kecil itu. Dan pada hari ini cahaya petunjuk yang pernah dibawa oleh anak kecil itu menyinarinya. Setelah kini dia menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala, Kalimullah. Cahaya itu merasuk ke dalam hati yang bersih, suci, jujur, dan putih.
hati yang telah siap sedia menghadapi hari seperti ini, hati yang tak terkotori dengan perasaan cinta kepada suami yang lalim. Betapa mulianya permaisuri yang cerdas ini, dan alangkah bagusnya hatinya. Berbahagialah wanita yang bertakwa ini, yang telah diliputi oleh kasih sayang ilahiyah untuk menjadi pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Betapa bernilainya hadiah ilahiyah itu yang menjadikannya salah seorang wanita yang beriman. Ketika suaminya bersikap sombong, mendustakan, dan kafir, justru dia membenarkan seruan Nabi Musa alaihi salam dan beriman kepadanya, sehingga dia termasuk wanita yang beruntung. Tatkala berita tentang keimanan Asyah sampai ke telinga musuh Allah, Fir'aun, maka dia marah sambil berdiri dan duduk, mengancam dan menghardik. Namun keimanan yang telah merasuk ke dalam lubuk hati wanita salihah itu tidak tergoyahkan oleh ancaman, keangkuhan, dan kesombongan Fir'aun. Sang suami yang lalim itu keluar kepada kaumnya seraya berkata kepada mereka, "Apa yang kalian ketahui tentang Asyah binti Muhazim?" Maka mereka memujinya. Lalu Fir'aun berkata kepada mereka, "Sesungguhnya dia telah menyembah Tuhan selainku." Maka mereka berkata kepadanya, "Bunuhlah dia." Perhatikanlah kezaliman ini dan renungkanlah kekafiran ini. Semoga kalian diberi petunjuk untuk menjadi orang yang salih dan salihah. Kemudian saat ujian dan cobaan pun tiba, betapa beratnya saat-saat itu bagi wanita salihah ini. Fir'aun datang dengan kesombongan, keangkuhan, kezaliman, dan tentaranya. Sedangkan wanita mukminah ini datang dengan membenarkan risalah dari Nabi Musa alaihissalam. Dengan keyakinan, juga kerinduannya kepada apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa mulianya engkau, wahai putri Muhazim. Engkau adalah wanita lemah yang tak memiliki kekuatan selain keimanan yang mengguncang Fir'aun dan menggelisahkan ketenangannya. Kemudian tibalah saat-saat yang menentukan, yaitu saat sang raja yang lalim itu memerintahkan kepada tentaranya untuk memasang pasak. Lalu dipasanglah pasaknya. Lalu wanita mukminah yang solihah itu pun dibawa untuk diikat kedua tangan dan kakinya pada pasak itu, di bawah terik matahari yang sangat panas. Raja yang lalim itu menimpakan berbagai macam siksaan kepada wanita mukminah ini. Kedua tangan dan kakinya dipaku, dan di atas punggungnya diletakkan batu yang besar. Demi Allah, tidakkah Anda terkagum bersama saya bagaimana wanita mukminah ini bersabar atas penyiksaan itu? Alangkah hebatnya sikap yang bagus dan tiada duanya ini. Seandainya penyiksaan ini ditimpakan kepada seorang laki-laki, maka kita akan mengatakan, dia adalah laki-laki yang sabar dan tegar. Namun tahukah kalian, wanita macam apakah Asyah binti Muhazim ini? Ya, Asyah binti Muhazim adalah seorang wanita, tetapi dia tidak menantang Fir'aun dengan kelemahan fisiknya. Namun dia menantangnya dengan kekuatan hatinya yang telah dipenuhi oleh cahaya keimanan, yang membuat Fir'aun lebih lemah dari orang yang paling lemah sekalipun. Ketika siksaan Fir'aun menimpa wanita salihah ini, maka tentara iman yang bangkit dari hati yang jujur itu menyambutnya sehingga siksaan pun menjadi ringan. Betapa mulianya wanita yang memiliki sifat-sifat tersebut. Betapa agung wanita yang memiliki tekad yang kuat itu. Siksaan terus-menerus ditimpakan kepada wanita yang jujur itu. Namun pertolongan ilahiyah tidak pergi menjauh dari wanita solehah itu. Maka setiap kali mereka meninggalkannya, para malaikat pun datang menaunginya. Wanita yang bertakwa itu menolak gemerlapnya dunia.
perhiasan yang semu, dan kenikmatan yang fana. Jiwa yang suci itu naik menuju kenikmatan yang abadi dan kekekalan di dalam surga. Maka dia radhiyallahu anha terus menerus mengucapkan, Rabbi banili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh zalimin. Wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Doa beliau diabadikan di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Allah pun mengabulkan doa wanita yang salihah ini, maka disingkaplah tirai yang menutupi pandangannya sehingga dia melihat rumahnya dibangun di dalam surga. Sesungguhnya betapa gembira dan betapa bahagianya dia. Bagaimanakah dugaan Anda terhadap seorang hamba yang telah melihat rumahnya di surga? Ya, rumahnya di dalam surga, barang dagangan Allah yang mahal dan tempat yang paling mulia. Kenikmatannya tak dapat dilukiskan dan kebahagiaannya di atas segala kebahagiaan. Demi Allah, betapa bahagianya penghuni surga dan betapa indahnya kehidupan orang yang tinggal di dalamnya. Ketika wanita yang salihah itu melihat rumahnya di dalam surga, maka dia sangat perindukannya sebagaimana orang yang sangat haus perindukan air yang dingin. Dia tak mempedulikan lagi Fir'aun dan para algojonya. Dia juga tak mempedulikan lagi Fir'aun dan keangkuhannya. Tetapi dia tersenyum dengan senyuman orang yang gembira dan tertawa dengan tertawanya orang yang diberikan kabar gembira bahwa dia akan memperoleh kenikmatan di surga. Fir'aun yang lalim merasa bingung, dan dia berkata kepada para pengawalnya, "Tidakkah kalian heran dengan kegilaannya? Kita siksa, tapi dia malah tertawa." Benar, seandainya Fir'aun melihat apa yang dilihat wanita salihah itu, maka kerajaannya menjadi kecil baginya, dan dia akan tahu bahwa dia di dalam keadaan tertipu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan cita-cita wanita salihah itu sebagaimana yang dia harapkan. Setelah dia melihat rumahnya di surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyelamatkannya dari Fir'aun dan para pendukungnya yang zalim. Maka tibalah kini saat perpisahan. Sang raja yang zalim itu berteriak memanggil para pengawalnya agar meletakkan batu besar di atas perut wanita yang beriman ini. Akhirnya jiwa yang suci itu pergi kepada Sang Penciptanya untuk menikmati kehidupannya di dalam surga dan berbahagia di negeri yang kenikmatannya kekal, yang tidak akan sirna dan berubah. Dan dia tinggalkan sang raja yang lalim di negeri yang penuh kesengsaraan, negeri yang fana dan kenikmatan yang pasti akan lenyap. Seandainya disingkap tirai bagi raja yang alim itu, niscaya dia akan menggigit jarinya karena menyesal. Namun penyesalan itu baru akan dia rasakan saat laut menghampitnya. Inilah Asiyah binti Muhajim yang telah meninggalkan dunia setelah dia merasakan berbagai macam siksaan. Sungguh menakjubkan keadaan seorang wanita yang lebih mengutamakan panasnya matahari ketimbang naungan istana, rela dengan belenggu daripada gelang dan mutiara yang berkilauan, lebih mengutamakan tanah dan batu besar daripada permadani yang empuk, dan rela dengan cambukan dari para algojo dibandingkan dilayani oleh pembantu dan memakai pakaian sutra. Betapa mulianya engkau, wahai putri Muhajim. Semua itu engkau lakukan demi memperoleh kenikmatan yang kekal dan kebahagiaan yang abadi. Seandainya para wanita di zaman ini mengambil pelajaran darinya, di manakah posisi kalian, wahai kaum wanita, dalam sikap yang tiada duanya ini?
Seandainya banyak kaum lelaki yang berpegang teguh pada prinsip seperti ini, dunia memang pasti pergi dan orang-orang yang ada di dalamnya juga akan pergi. Namun prinsip mereka dan jejak langkah mereka akan tetap ada. Semoga Allah merahmati dan meridhai putri Muhazim. Selamat untukmu wahai wanita-wanita salihah dengan semua keutamaan itu. Semerbak wangi keilmuanmu wahai wanita salihah, memotivasi seluruh generasi seperti benarnya keyakinan, kekuatan tekad, ketinggian cita-cita dan kemurnian iman. Maka berbahagialah engkau wahai putri Muhajim dengan kenikmatan yang tak akan pernah sirna, kesenangan yang tak akan terkotori oleh kesedihan, dan kelezatan yang tak akan berkurang oleh berbagai peristiwa zaman. Ikhwan dan akhwat sekalian, demikianlah kisah dari wanita yang mulia Asiyah binti Muhazim yang disampaikan oleh Syekh Azhari Ahmad Mahmud di dalam kitabnya Kisah Para Wanita Mulia. Pada episode kisah wanita yang mulia selanjutnya, insya Allah kami akan menyampaikan kisah dari Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang juga disampaikan oleh Syekh Azhari Ahmad Mahmud dalam kitabnya Kisah Para Wanita Mulia. Sebagai penutup, kami sampaikan mohon maaf apabila ada kekeliruan dari apa yang kami sampaikan. Mohon dimaklumi. Syukran, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.